Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak terhitung, tidak terukur. Kita boleh ada di hari keempat di tahun 2024. Kita imani karena kasih Tuhan. Mengawali hari ini, mari kita datang bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu menyertai kami, sehingga kami boleh memasuki tahun 2024. Dan hari ini sudah ada di hari keempat. Terima kasih Tuhan. Kami akan membaca Alkitab dan belajar firman. Besertalah dengan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami, menghayati, dan mengaplikasikannya dalam hari-hari hidup kami. Kami mohon ampun akan salah dosa kami. Layakkan kami menikmati kuasa firman-Mu di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Ulangan 8 ayat 11 dan ayat 14. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di hari ini, hati-hati, jangan lupakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Bahkan ada istilah, Israel adalah biji mata Allah yang selalu dijaga, dilindungi, dikasihi Allah. Banyak sekali tindakan-tindakan besar, keajaiban dan mujizat yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Mereka boleh keluar dari tanah perbudakan Mesir, melewati padang gurun yang penuh dengan ancaman dan bahaya. Tetapi tiang awan dan tiang api Tuhan menuntun perjalanan mereka. Tapi karena kedegilan hati bangsa Israel, mereka melawan dan mengkhianati Tuhan dengan menyembah Allah lain, membuat patung dan menyembah patung itu, sehingga angkatan yang keluar dari tanah Mesir tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Mereka semua binasa di padang gurun. Dan yang akan memasuki tanah Kanaan adalah umat Israel angkatan kedua. Angkatan yang tidak mengalami secara langsung perbuatan ajaib Tuhan sejak keluar dari tanah Mesir, menghadapi laut Teberau yang terbelah, air pahit menjadi manis, dan seterusnya. Karena itu, sebelum angkatan ini masuk ke tanah Kanaan, Musa memberikan nasihat-nasihat ini kepada bangsa Israel. 2 ayat yang menjadi bacaan di pagi ini. Nasihat pertama, hati-hatilah
supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allah dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Artinya ketika mereka telah masuk ke tanah Kanaan, satu bangsa yang baik yang disediakan Tuhan oleh mereka. Mereka kenyang, mereka ada tempat tinggal. Diingatkan jangan sampai engkau melupakan Tuhan Allahmu yang telah menghantar mereka masuk ke tanah Kanaan. Karena kecenderungan manusia, ketika sudah menikmati situasi yang baik, situasi yang nyaman, melupakan masa lalu. Seperti pepatah, kacang lupakan kulit. Hati-hati supaya jangan melupakan Tuhan. Dan nasihat kedua, mau diingatkan bahwa ketika mereka sudah boleh menikmati situasi baik, bahkan dikatakan pada ayat 13, apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ayat 14, nasihat yang kedua, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allah. Jangan menjadi sombong dengan apa yang kita miliki dan seolah-olah mau mengatakan ini karena aku. Karena semua yang dimiliki oleh umat Israel adalah anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku, apa artinya firman ini untuk kita? Setelah kita diperkenankan Tuhan memasuki tahun 2020, hati-hati jangan sampai kita melupakan Tuhan. Hati-hati jangan sampai kita menjadi sombong dengan mengalami berkat-berkat Tuhan di tahun 2024. Doa-doa kita, Tuhan saya pengen selesai studi, Tuhan saya pengen mendapat pekerjaan, mendapat pasangan hidup, dan seterusnya. Setelah kita mengalami itu, diingatkan jangan sampai kita melupakan Tuhan dan menjadi sombong dengan mengatakan ini karena saya. Tapi ingatlah apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita punya, apa yang kita rasakan, itu semua adalah anugerah Tuhan. Tetaplah bersyukur dan andalkan Tuhan dalam hidupmu di hari-hari di tahun 2024. Jangan sampai melupakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkatimu senantiasa. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berhati-hati agar selalu berpegang pada firman-Mu dan tidak melupakan Engkau sebagai pemilik hidup dan sumber berkat. Kami menyerahkan hidup kami di hari ini dengan seluruh tugas pekerjaan pelayanan kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.